آداب دخول المسجد إلى قوله فإذا فرغت من الركعتين فانوي الاعتكاف وادعوا بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang doa yang dianjurkan kita untuk membacanya setelah sholat sunnah fajar menunggu sholat subuh berjamaah. Jadi doa ini agak panjang, akan tetapi faedahnya besar. Jadi ini doa yang kita dianjurkan setelah sholat sunnah 2 rakaat qabliyah fajar sebelum kita mulai sholat subuh berjamaah. Jadi menunggu iqamah kita dianjurkan baca doa ini. Faqul, maka bacalah, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, kami meminta padamu rahmatan, rahmat. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat. Karena rahmat adalah hal yang sangat kita butuhkan, adalah sesuatu yang sangat berharga. Min indika, dari sisimu, tahdi biha qalbi, yang nantinya memberi hidayah dengan rahmat tersebut hatiku. Jadi dengan rahmat kita mendapatkan tunjuk, kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu tidak semua makhluk dikasih oleh Allah. Rezeki semuanya dikasih, umur semuanya dikasih, jodoh semuanya dikasih, ajal semuanya pun dapat. Akan tetapi hidayah ini sesuatu yang mahal. Hidayah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang spesial. Jadi tidak semua hamba itu mendapatkan hidayah. Semua orang itu ada rezekinya, semua orang itu ada takdirnya. Jadi setiap kita sudah ditentukan rezeki sekian-sekian. Setiap kita sudah ditentukan pada hari ini akan begini-begini. Akan tetapi hidayah ini murni Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Murni Allah Subhanahu wa taala yang membagi-bagikan. Bahkan Rasulullah SAW, makhluk yang paling mulia, manusia yang paling utama, yang paling afdal di antara manusia-manusia yang lain pun itu tidak bisa memberikan hidayah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu inginkan. Akan tetapi Allah itu yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Maka dari itu di sini di pagi hari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat. Rahmat yang nantinya dengan rahmat itu, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah berikan hidayah, berikan kita petunjuk, sehingga di hari yang kita laksanakan di kala itu bisa tetap terarah, tidak keluar dari aturan-aturan agama, tidak sampai melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan nantinya menjadi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita minta rahmat. Berkat daripada rahmat itu nanti Allah berikan hidayah kepada hati kita. Ini kita minta di pagi hari. Wa tajma'u biha syamli, dan rahmat yang mengumpulkan perkara-perkara urusan-urusan kita yang tidak jelas, yang masih belum kita ketahui. Jadi kita dengan rahmat yang diberikan oleh Allah, urusan-urusan kita nanti dipermudah di hari itu. Urusan-urusan kita, masalah-masalah kita diselesaikan. Wa tarummu biha sya'si,
dan segala macam perkara itu dimudahkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan keluar. Karena manusia itu semuanya pasti ada masalah. Tidak ada ceritanya orang kaya tidak ada masalahnya, semuanya masalah. Oh, mungkin dia punya jabatan yang tinggi, dia kedudukannya seorang kepala daerah, dia seorang presiden, dia seorang raja, dia seorang menteri. Apakah tidak ada masalah? Tetap ada masalah. Semua manusia itu ada masalah. Jangan makanya merasa dirinya itu yang paling susah. Akhirnya sampai galau, sampai tidak jelas, melakukan hal-hal yang tidak baik. Na'udzubillah, sampai mengarah ke hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu menghadapi problem dengan problem yang baru. Banyak kita temukan dan sering kita dengar bagaimana artis-artis, orang yang hidupnya sudah mapan, ternyata dia kena kasus narkotika. Dan narkotika itu tujuannya untuk apa? Untuk menenangkan hidupnya. Kenapa? Hidupnya tidak tenang. Padahal kalau kita hitung-hitung, apa yang kurang dari kehidupannya? Rumah mewah ada, kendaraan ada, pakaian lengkap, uang jangan dihitung, semuanya lengkap, ketenaran, semuanya mereka dapatkan. Akan tetapi apa? Tetap ada masalah. Dan alhamdulillah banyak kita dengar berita, banyak kita dengar informasi, banyak di antara mereka yang alhamdulillah sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dengan masalahnya. Nah, ini kita punya solusi, kita diajarkan untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih dahulu sebelum kita melewati hari-hari yang nanti bakalan datang perkara-perkara, urusan-urusan. Karena setiap hari kita punya urusan. Besok pagi masing-masing ada urusan. Yang kerja di toko nanti dengan barang dagangannya, yang kerja di sawah dengan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sana, yang kerja di kantor dengan peralatan-peralatan kantornya, semuanya punya urusan. Maka di pagi hari dianjurkan kita minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya urusan-urusan ini dipermudah, supaya problem-problem kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa taruddu biha ulfati, dan menolak melindungi kita daripada fitnah. Wa tuslihu biha dini, dan memperbagus agama kita. Wa tahfadhu biha ghaibi, dan menjaga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang tidak kita ketahui. Wa tarfa'u biha syahidi, dan dengan rahmat tersebut amal-amal ibadah kita itu terangkat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu semua amal kita itu akan diseleksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua sholat kita diterima langsung begitu saja. Tidak semua sedekah kita langsung dapat pahala begitu saja. Tidak semua puasa kita juga langsung dikasih ganjaran begitu saja. Tapi semuanya diseleksi, semuanya dicek, dilihat mana yang benar-benar lillahi ta'ala, mana amal yang layak, yang akan diterima oleh Allah dan akan dikasih balasannya. Tapi kita minta di pagi hari sebelum kita mulai aktivitas, minta rahmat kepada Allah, yang nantinya dengan rahmat itu salah satunya bisa membuat amal-amal ibadah kita yang tak sempurna, amal-amal ibadah kita yang sangat-sangat terbatas, nanti berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala akhirnya diterima oleh Allah. Jadi berkurang berkaitan. Jadi seperti kita punya anak kecil, kita minta anak supaya mengerjakan suatu tugas, namanya anak masih kecil, dan kita namanya orang tua, pasti rahmat dengan anaknya, pasti kasih sayang dengan anaknya. Jadi ketika anak itu tidak bisa menyelesaikan tugas yang kita berikan dengan sempurna, apakah kita marahi? Apakah kita bentak-bentak? Ya, kalau orang tua yang normal pasti akan diterima tugas tersebut, setelah itu tidak sempurna. Nah, sama halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hambanya melakukan suatu ibadah yang tidak sempurna, tapi berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah yang pas-pasan ini, amal ibadah yang tidak sempurna ini akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita minta. Kemudian wa tuzakki biha amali,
dan membersihkan amal-amalku, amal-amal ibadah kita yang mungkin ada di situ unsur-unsur riya, ada unsur-unsur kita menyombongkan diri, ada niat kita beribadah itu supaya dilihat orang lain, ada kita niat untuk sedekah supaya dikatakan sebagai orang yang dermawan. Alhamdulillah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibersihkan dari dosa-dosa semacam itu, dari unsur-unsur semacam itu, sehingga amal kita itu murni. Amal kita itu 100% lillahi ta'ala, tidak peduli apakah orang mau memuji kita atau orang mau mengejek kita. Dan itu tanda-tanda keikhlasan. Jadi ikhlas itu mau kita dipuji, mau kita diejek, sama. Makanya orang yang sholat atau ibadah apapun, ketika dia sholat dalam keadaan sendiri atau di depan orang banyak, maka bentuk sholatnya begitu-begitu aja. Nah, itu pertanda bahwa sholatnya itu lillahi ta'ala. Itu berarti ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sholatnya itu kalau lagi sendiri, Masya Allah sudah disingkat semua, cepet-cepetan, tidak ada yang lihat. Tapi kalau di depan orang, apalagi di situ ada orang yang dia harapkan pujiannya, ada bosnya misalnya, atau ada mertuanya misalnya, akhirnya dia perbagus, dia permak ibadahnya supaya kelihatan Masya Allah. Apa tujuannya? Supaya mendapatkan pujian, supaya dilirik oleh orang-orang. Maka tanda suatu amal ibadah itu murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun, kapanpun, bentuknya sama. Mau dia di depan orang banyak, ya begitu sholatnya. Mau dia dalam keadaan sendirian, juga sholatnya seperti itu. Mau dia dipuji, tetap sholatnya seperti itu. Mau dia direndahkan, diejek, sholatnya juga seperti itu. Nah, itu tanda bahwa amalnya itu lillahi ta'ala. Dan kita harus berusaha untuk membuat amal-amal ibadah kita seperti itu. Karena amal yang tidak semata-mata karena Allah, ada unsur-unsur lain, itu juga bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.